البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, hadis yang terakhir kita baca setelahkan lebih dahulu, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Abu Hamzah muttafaqun alaih, mengenai bentuk kesempurnaan imannya seorang hamba adalah mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Serentak barakallahu fikum, tafaddalu. Muttafaqun. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya halaman 63, disimak bagian bawah itu. 63. Ya, setorkan dia akan datang nanti. Pendek hadisnya, mudah dihafal, sering antum dengar. Qala al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, karena matan apa ini? Bulughul Maram. Sedangkan Bulughul Maram karya siapa? Al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Mafhum? Naam. Wal hadis sadis, hadis yang ke-6, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi nanti restoran an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu Ibnu Mas'ud. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW waktu tatkala sa'alahu Ibnu Mas'ud, tatkala Ibnu Mas'ud bertanya kepada beliau, ayyudan bi'adam, dosa apa yang paling besar? Halaman 63 bagian bawah itu. Dosa apa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Diperhatikan ya. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan engkau tahu Allah Ta'ala yang menciptakan engkau. Lihat. Sudah tahu Allah Ta'ala yang menciptakan kita, malah menjadikan tandingan. Nyembah Allah, nyembah patung. Nyembah Allah Ta'ala malah nyembah beringin. Pohon beringin sembah. Nyembah Allah Ta'ala malah nyembah juga kuburan. Ya kan? Sudah tahu ekonomi susah, larinya kemana? Ke kuburan, ke badukun. Aneh kan? Seharusnya larinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Larilah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq. Seperti itu. Bukan malah larinya ke kuburan. Sudah ekonomi susah, sulit nyari kerjaan, lari ke kuburan. Mbah fulan, mbah halan, tolong mbah. Teriak-teriak itu. Orang mati kok dipanggil-panggil. Paling-paling yang jawab ya penunggunya itu, orang masih hidup situ. Modus, modal, dusta. Minta syarat ini, syarat itu, dibelikan. Syaratnya ayam apa kemarin? Ayam cemani. Itu pun kalau dikasih mentahan nggak mau penunggunya. Suruh dibikin rica-rica. Setelah barangkali dibikin rica-rica, dibikin nasi tumpeng. Tahu nasi tumpeng antum? Nasi tumpeng. Letakkan dekat pohon beringin itu yang ada di kuburan. Letakkannya ketika penunggu tadi yang masih hidup tadi, modus tadi, penunggu kuburan, nggak ada. Letakkan situ dah. Dah letakkan situ aja. Besok kamu datang ke sini lagi udah nggak ada. Memang nggak ada dimakan sama penunggunya. Allah mustahil. Modus zaman sekarang serba modus. Paham ya? Kesyirikan karena ada teknologi canggih sekarang dicari di online pun banyak sekali sarana-sarana kesyirikan. Mulai ayam cemani, kemudian bunga kantil, ada bunga kantil juga. Ada bunga berapa warna, bunga kamboja. Nah, seperti itu macam-macam. Allahul musta'an. Makanya waspada, lihat ini. Dosa apa yang paling agung? Qala Rasulullah SAW mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah Ta'ala tandingan dalam keadaan Allah Ta'ala yang menciptakanmu. Allahul musta'an. Qultu summa ayyu. Kemudian aku berkata, apalagi kemudian? Kemudian apalagi? Qala antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Ini berbahaya sekali ini. Kamu membunuh anakmu karena dalam rangka takut kalau seandainya makan bersamamu. Inilah yang lakukan sebagian orang awam. Cemas, khawatir kalau anaknya banyak, bingung makannya kemana. Cemas atau khawatir kalau punya anak banyak, bingung dia.
Perhatikan. Cemas atau khawatir kalau apa? Kalau punya anak banyak, makannya sama siapa, di mana? Takut makan bersama keluarganya. Inilah parahnya orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Makanya mereka punya apa namanya? KB, keluarga berencana, rencana buruk. Masa anak cuma 2 gini? Gini. KB, keluarga berencana. Berencana apa itu loh? Rencana anak mendua tok. Lah anak 2 tok harus 1 mati. Pening enggak kepala? Bingung, sedih dia. Karena dari KB enggak punya anak lagi. Oh, sekarang Ustaz, sekarang KB itu bisa diproses sudah, bisa dibikin misalkan dia pengen punya anak 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, nggak usah KB sudah, pakai sistem yang manual saja, paham ya? Nah, jangan pakai sistem yang obat-obatan, yang kimia, yang ujung-ujungnya khawatir nanti merusak. Barakallahu fiik. Jadi selama seorang wanita masih mampu punya anak, perhatikan ya, masih produksi, barakallahu fiik, masih normal, belum menopause, paham ya? Belum menopause, barakallahu fiik, belum berhenti haidnya, masih produksi dan tidak ada kendala, tidak ada penyakit, jalan terus walaupun anaknya 10. Enggak masalah. Keluarga besar, suami istri 2, tambah anak 10, total berapa? 12. Masya Allah. Dia serumah, kemudian makan berjamaah, 2 nampan, Masya Allah. Sahih. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Enggak pertanya kan? Buktikan nanti. Paham ya? Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Contohnya gini, kalau nggak percaya, anak kasih logikanya. Perhatikan ya. Dulu ketika suami istri berapa orang? 2 orang. Makan dia, Masya Allah. Paling-paling nilainya rezekinya paling-paling waktu itu sekian ratus ribu lah. Begitu punya anak 1, tambah lagi rezekinya. Harus mengasih makan 3 orang, anak, istri, sama suami tadi itu. Paham ya? Suami istri sama anak. Punya anak 2. Nah, berapa orang total sama suami istri? 4. Rezekinya tambah lagi. Punya anak 3, total berapa? 5 orang. Masya Allah, udah mulai apa? Banyak rezekinya. Sampai punya anak 10 pun santai dia. Rezeki udah diatur, makanya Allah Ta'ala ngasih ultimatum dalam Al-Quran Karim. Apa ultimatumnya? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Itu harus kita yakini, tanamkan di benak antum semuanya. Antum masih bujangan semuanya, belum punya anak. Nanti kalau antum udah besar berkeluarga, jangan pernah terpetik di benak antum KB. Apa ini? Keluarga berencana, rencana apa? Nah, ingin batasi keturunan, jangan. Yang diperbolehkan itu menjaga jarak keturunan boleh, menjaga jarak keturunan boleh, membatasi keturunan nggak boleh, kecuali ada udzur yang syar'i. Paham? Selama tidak ada udzur syar'i, istri masih normal, produksi, produktif, barakallahu fiik, nggak ada kendala, nggak ada penyakit, jalan terus, bismillah. Paham ya? Nah, walaupun anaknya berapa? 10, santai aja, keluarga besar, Fulan bin Alan. Berapa anaknya? 10. Paling-paling orang lihat, kok bisa? Ya bisa, rezeki dari atur. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan ngasih makan kalian dan mereka, kok repot. Itu janji Allah Ta'ala loh ya. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Percaya atau tidak Abdullah? Walaupun antum belum nyoba, walaupun antum belum berkeluarga, harus percaya. Karena yang ngomong ini yang udah nyoba. Afan ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Ini anak tanamkan di benak antum biar gak takut nanti. Wah, nanti anak takut kalau menikah punya anak, nanti bagaimana kerjanya, makin bagaimana ma'isyahnya. Jalani aja, bismillah. Mafhum? Punya anak 1, 2, 3, 4, bismillah. Rezeki sudah diatur semuanya. Lihat ini. Termasuk dosa besar apa? Kamu membunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Bayangkan ini, punya anak bunuh. Baik bunuh langsung atau diracun atau dibunuh dalam kandungan, ya kan? Sudah hamil 5 bulan, khawatir nanti lahir, dia minum apa? Minum rakus, racun tikus. Bayangkan, Allahul musta'an. Akhirnya gugurlah kandungannya. Ngeri barakallahu fiik zaman sekarang itu. Masih sekolah, sudah hamil di luar nikah. Kemudian khawatir ketahuan, akhirnya anak digugurkan. Banyak yang namanya apa? Tindakan kriminal. Tindakan kriminal kejahatan banyak sekali. Allah musta'an. Lihat ini. Termasuk dosa besar berikutnya, kamu membunuh anakmu dalam keadaan takut kalau seandainya makan bersamamu. Qultu, kemudian aku berkata lagi, summa ayu, kemudian apa lagi? Qala antuzaniya bihalilati jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu, selingkuh. Paham ya? Hati-hati ini. Sudah punya istri,
masih kurang. Kalau kurang itu bukan selingkuh caranya, poligami, nikah lagi. Kok malah nyelingkuhi tetangga? Alasannya benerin keran. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fik. Fitnah akhir zaman, lihat ini. Termasuk dosa besar kata Rasulullah, antuzaniya bihalilati jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu, namanya apa? Selingkuh. Allahul musta'an. Mafhum? Jadi solusi yang terbaik bagaimana biar aman? Kalau enggak selingkuh, poligami. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang kalian sukai dari kalangan wanita, 2, 3 atau 4. Ini mengucapkannya ringan, prakteknya berat. Paham ya? Nah, barakallahu fik, apalagi yang sudah punya istri, nunggu istrinya lampu hijau dulu. Sabar, jangan nekat. Ini perlu tak tanbih karena direkam di sini. Otomatis dengar di luar sana. Karena ada orang yang nekat, modalnya nekat, bodoh nekat. Paham ya? Dia enggak punya kerjaan, enggak punya apa-apa, nekat bismillah nikah 2. Ternyata 1 tambah 1 kosong. Kenapa? Karena dia berjalannya modal dusta, ngakunya masih bujang padahal udah apa? Punya istri. Terpancinglah perempuan tadi, nikah sama perempuan. Suatu ketika ternyata ketahuan, ternyata dia udah enggak bujang lagi. Istri yang kedua minta cerai, istri pertama dengar kalau dia nikah lagi, diam-diam minta cerai juga. 1 tambah 1 kosong. Enggak punya istri lagi dia. Paham maksudnya? Yang belum paham pahamkan yang lain nanti. Paham ya? Maksudnya gini barakallahu fi. Poligami itu memang syariat memang, tapi jangan serampangan. Jangan sembrana. Dilihat poin-poinnya. Nekat itu bukan termasuk solusi yang terbaik. Apalagi bonek tadi, bondo nekat. Enggak punya kerjaan, kemudian ngasih kehidupan istri 1 aja masih repot, ya kan? Dia sudah pengennya apa? Poligami. Ternyata apa? Enggak adil di situ. Karena kalau enggak adil berapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ingat-ingat itu. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, 1 saja sudah. Garansi seumur hidup. Mahfum insyaallah Hudail. Kalau enggak mampu, 1 saja. Karena keadilan penting. Keadilan sini bukan keadilan cinta tapi apa? Ma'isyah, ngasih nafkah harus dikondisikan. Istri pertama 10 lebih banyak harusnya. Jangan karena istri kedua lebih muda dikasih lebih banyak, istri pertama 10 dikasih sedikit. Ujung-ujungnya apa? Iri. Itu enggak adil berarti dia. Kalau belum mampu buat adil 1. Fawahidah 1 aja, enggak usah ngeyel. Nekat bukan solusi. Paham ya? Nah, ini sekedar selingan barakallahu fiik, nerangkan bahwasanya selingkuh dengan istri tetangga termasuk dosa besar. Paham ya? Allahul musta'an. Nah, ini apakah berlaku laki-laki menyelingkuhi istri tetangga atau berlaku umum perempuan juga sama? Ya sama aja. Nah, istri selingkuh dengan suami tetangga sama aja. Nah, barakallahu fiik. Istilah mereka apa istilah mereka itu? Pelakor, perebut laki-laki orang. Allah musta'an. Kalau perempuan pelakor, kalau laki-laki pebinor, perebut bini orang. Allah musta'an. Itu semuanya barakallahu fiik ternyata termasuk dosa besar. Kita tutup yang terakhir. Hadza yadullu ala anna hadhihi al-khisal as-salasah a'dhamudz dzunub. Ini menunjukkan bahwasannya 3 perkara ini merupakan dosa yang paling besar di antaranya. Pertama syirik, kedua membunuh anaknya karena khawatir takut apa? Makan bersamanya, yang ketiga berzina dengan istri tetangga atau yang semisalnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.